Next ya Pak. Pertanyaan selanjutnya, saat di debat, waduh debat nih Pak, siap Pak? Saat di debat, Bapak bertanya soal bagaimana perasaan Pak Prabowo terkait batasan usia capres-cawapres. Padahal kan itu sudah jadi putusan MK Pak, sudah ada sidang etiknya juga. Kenapa sih Bapak masih nanyain itu, kenapa nggak move on aja gitu Pak? Ini terdesak ini. Gini, saya ada bekas ketua MK di sini. Boleh ya, saya minta ketua MK aja jawab ya. Boleh ya. Pak Zul, di sini Pak Zul. Ayo ke Pak Zul, Pak Hamdan, Pak Hamdan. Pak Hamdan. Sini. Suaranya lebih mantap. Kameranya di sebelah sana, Pak. Oh, sana ya. Enggak, sini aja. Jadi, apa tadi? Kenapa Pak Prabowo atau Pak Anies masih menanyakan? Kenapa soal itu? Iya. Jadi ini bukan persoalan move on, tidak move on. Tapi ini adalah persoalan bangsa dan persoalan negara. Kita itu tahun 2001 ada TAP MPR. TAP MPR 2001 itu mengenai etika berbangsa dan bernegara. Seluruh pejabat negara, seluruh warga negara, sampai kapanpun itu harus memiliki, mengembangkan, dan menghormati etika. Jadi, etika itu kan menyangkut baik dan buruk, budaya malu. Kalau tidak punya etika, dia tidak punya malu. Kalau di Jepang itu, kalau budaya malunya terganggu, harakiri dia. Kalau orang Bugis Makassar, budaya siri. Siri mapace, ini ada lagi. Jadi, budaya itu yang memberikan dorongan kepada kita untuk selalu berbuat baik, berbakti kepada bangsa dan negara. Jadi, etika harus menjadi pedoman dalam berperilaku, bukan saja hukum. Jadi kalau saya bahas tentang putusan pengadilan itu harus ada 3 dasarnya. Hukumnya benar, etiknya benar, penerimaan sosialnya benar. Legitimasi hukum, legitimasi etik, legitimasi sosial. Itulah hukum yang benar-benar bagus. Kalau hilang salah satunya, maka hukum itu pincang. Yang kemarin berarti? Yang kemarin itu ya jadi pincang. Karena itu, ini luar biasa nih. Kalau ada pelanggaran etik berat dalam suatu pengadilan, dalam suatu putusan pengadilan, ya, menurut undang-undang ini, undang-undang kekuasaan kehakiman, ya, itu putusan itu harus dianggap tidak sah karena kehilangan landasan etiknya dan harus diproses ulang. Ya. Jadi itulah masalah etik, bukan masalah move on, tidak move on, tapi ketika pejabat pemerintahan atau calon pejabat pemerintahan tidak menghormati atau mengabaikan etik, kita tidak bayangkan bagaimana bangsa kita ke depan. Terima kasih. Jadi tadi Pak Hamdan kalau saya bagi garis 3, dia harus benar secara hukum, benar secara etik, dan diterima secara sosial. Jadi kalau yang peristiwa itu dari 3 ini bagaimana, Pak?
Hanya hukumnya saja, hukumnya sah putusannya, tidak bisa diganggu gugat. Tapi karena etiknya tidak terpenuhi, penolakan sosial terjadi hanya satu. Jadi bayangkan, kalau ada 3 kakinya, tinggal 1, kepotong 2, runtuhlah negara hukum. Ini, runtuh negara hukum. Hukum bisa ditekuk, ya. Hukumnya benar, tapi etikanya nggak ada. Bisa terjadi, dan itu sering terjadi. Hukumnya benar, etikanya tidak ada, itu runtuh negara hukum. Jadi hukum itu bukan saja yang tertulis, bukan saja kata-kata, tapi ada yang lebih dasar, yang lebih dalam dari situ, yaitu etik. Karena etik yang membuat hukum itu memiliki kekuatan. Tanpa etik, hukum itu bisa lumpuh. Siap. Ini yang ngomong mantan ketua MK nih, ya, bukan ya soheh ya, soheh. Dan sekarang bawa Pak Hamdan, ini Prof Hamdan, ini tulisannya ini negara hukum bukan negara kekuasaan. Mungkin balik Ban, biar saya bisa lihat Pak Hamdan. Biar saya bisa lihat. Nah tuh. Ya. Oke, sip. Terima kasih, Prof Hamdan. Terima kasih, saya sudah dibantu menjawab. Pengen jadi calon ya? Pak Anies, sebenarnya Ya. segmen 2 udah selesai. Kita Siap. lanjut ke segmen 2, Sekarang tapi apa ntar nih? dulu Pak. Apa? Tapi kita tahan dulu. Saya boleh ngundang Katia ke depan? Boleh ya teman-teman ya? Kita undang Kak Mutiara. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.